Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Anak-anakku yang saya muliakan, kita lanjut di contoh ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah, yaitu al-khusyuk wal inabah. Khusyuk dan inabah. Ini adalah bentuk amalan yang besar yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah tenang dan merendahkan diri. Kita sering mendengar istilah apa? Salat yang khusyuk. Berarti salatnya itu apa? Tenang, tidak banyak gerakan yang tidak diperlukan ya. Jadi salat yang khusyuk, salat yang tenang, tidak banyak gerak. Dan itu dilakukan karena merendahkan diri. Sehingga khusyuk itu artinya tenang, merendahkan diri kepada Allah Ta'ala di hadapan keagungan Allah. Jadi ketenangan dan sikap merendahkan diri karena dia merasakan apa? Keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya harus dipahami ya, seperti Rasul katakan bahwa seseorang yang sholat itu hakikatnya dia sedang menghadap Allah, maka hendaknya dia khusyuk. Ya, Allah Ta'ala memuji para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka beribadah kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang tenang dan merendah dalam beribadah kepada kami. Itu adalah pujian kepada para nabi dan rasul. Adapun inabah itu artinya kembali, ya, yaitu kembali kepada Allah Ta'ala dengan melakukan taubat dan amal kebaikan. Jadi inabah ini lebih tinggi daripada taubat. Jadi sebenarnya taubat plus ya. Karena kalau taubat itu apa? Dia menyesali perbuatannya, kemudian bertekad tidak mengulangi, kemudian dia apa? Meninggalkan perbuatannya. Nah, ya. Adapun inabah ditambah lagi, setelah dia bertaubat, dia melakukan amal-amal kebaikan. Nah, itu adalah al-inabah. Ya, Allah perintahkan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kalian kepada Allah dan tunduklah kepadanya. Ini diperintahkan, makanya adalah ibadah. Kemudian kita masuk di jenis ibadah yang lain, yaitu adzabhu wan nadru. Penyembelian dan nadar. Ya. Penyembelian adalah adzabhu, itu adalah penyembelian yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah Ta'ala. Jadi tidak sekedar menyembelih, tapi ada niat untuk mendekatkan diri dan mengagungkan kepada Allah. Ini yang disebut dengan penyembelian ibadah. Kemudian nazar itu mewajibkan. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan yang asalnya tidak wajib bagi dirinya. Itu nazar. Nah, nanti kita lebih lanjut ya. Kemudian penyembelihan itu ibadah, kan diperintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Juga Allah katakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku dan sembelianku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah saja. Jadi menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri dan pengagungan itu hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka di sini nanti kita akan lihat jenis-jenis penyembelian. Jenis-jenis penyembelian. Ada penyembelian untuk mendekatkan diri dan pengagungan. Maka ini khusus untuk Allah Ta'ala. Kalau diberikan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Ya, penyembelian untuk mendekatkan diri dan pengagungan. Kemudian menyembelih untuk menjamu tamu, misalnya kita punya hajat, kemudian potong sapi untuk menyuguh tamu, ini dianjurkan.
Nah, kemudian menyembelih untuk dimakan atau untuk dijual seperti pedagang-pedagang daging ayam di pasar itu. Maka ini boleh asal cara menyembelihnya benar. Karena tidak ada niat untuk pendekatan diri dan pengagungan. Nah, yang keempat adalah sembelian yang ditujukan kepada selain Allah. Maka ini syirik besar. Jadi nyembelih untuk yang bau reksa, nyembelih untuk kuburan, maka ini adalah bentuk syirik kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian di sini contoh dari penyembelian yang ditujukan kepada selain Allah yaitu apa? Menyembelih untuk orang yang sudah mati, menyembelih untuk batu dan patung, menyembelih untuk jin tadi ya, yang untuk yang bau reksa tadi. Nah, maka hati-hati. Dan ini banyak sekali. Ya, misalnya ada orang ya, tumbal ya, berkorban untuk ini itu dan seterusnya. Kemudian nadar. Tadi apa? Nadar itu seseorang mewajibkan bagi dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Misalnya apa? Orang mengatakan kalau aku lulus aku akan puasa 3 hari untuk Allah. Itu berarti hukum asalnya kan tidak wajib. Ya, tapi dia wajibkan. Maka di sini nadar itu ada dua. Ada nadar ketaatan, ada nadar maksiat. Nadar ketaatan itu tadi, kalau aku lulus aku akan puasa Senin Kemis 2 hari. Nah, nadar maksiat apa? Kalau aku lulus aku akan mabuk 3 hari 3 malam. Itu nggak boleh. Maka nadar ketaatan dibagi dua. Ada nadar mutlak. Jadi misalnya tidak dikaitkan dengan sesuatu. Dia hanya mengatakan wajib bagi diriku puasa 3 hari untuk Allah. Maka ini terpuji, wajib dilaksanakan. Adapun nadar muqayyad tadi misalnya, kalau aku lulus, aku akan puasa 3 hari. Jadi puasa itu dikaitkan dengan kelulusan. Kalau nggak lulus berarti nggak jadi puasa. Nah, ini juga wajib dilaksanakan kalau sudah diucapkan. Nah, nadar maksiat itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dikerjakan. Nanti ada juga nadar-nadar yang, jadi nadar itu harus dalam perkara yang disyariatkan. Kan banyak juga kan, misalnya ada orang nadar, nanti kalau aku punya anak saya akan gundul. Itu nggak boleh karena itu bukan ketaatan. Gundul itu bukan ketaatan. Kalau aku diterima kerja, aku akan berjalan mundur dari rumah sampai ke tempat kerja. Ini juga tidak boleh. Karena itu bukan hal yang disyariatkan. Jadi nadar itu harus dalam hal ketaatan, dalam hal yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian nadar mutlak itu terpuji, wajib dilaksanakan. Kemudian nadar muqayyad ini hukum asalnya makruh atau haram, tetapi wajib dilaksanakan jika sudah diucapkan. Jadi hukum asalnya makruh. Karena ini termasuk orang yang pelit. Jadi nadar itu bukan sesuatu yang mempengaruhi. Ya, jadi misalnya ada orang sakit, kalau saya sembuh saya akan bangun masjid. Itu tidak akan mempengaruhi proses kesembuhan. Kata Rasul, innama yastahriju minal bahil. Nadar muqayyad ini hanya keluar dari orang-orang yang pelit. Kan seperti gini, ya Allah, aku akan beribadah kepadamu asal engkau berikan untukku ini dan itu, kan begitu. Namanya orang pelit. Nah, kedua-duanya wajib dilaksanakan. Allah katakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Hendak mereka adalah orang-orang yang menunaikan nadar-nadarnya karena mereka takut akan satu hari di mana kejelekan itu tersebar. Jadi mereka adalah dipuji. Orang-orang yang menunaikan nadar itu dipuji oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa nadar adalah satu hal yang dicintai. Nah, jadi mari ya kita kalau udah terlanjur nadar ya dilaksanakan. Dan ingat ya, jangan melakukan nadar-nadar yang tidak disyariatkan. Nah, apalagi nadar maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.